Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sandy Abdullah. Saya dari kelas B Prodi Biologi Nandi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran hormon tumbuhan dalam pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami ataupun yang dibentuk oleh manusia, yang dalam kadar yang sangat kecil namun dapat mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis tumbuhan. Kadar kecil yang dimaksud dalam kalimat ini yaitu pada kisaran sekitar 1 milimol per liter sampai 1 mikromol per liter. Hormon merupakan zat pengatur tumbuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan yang ditransformasikan ke bagian lainnya. Hormon memiliki ciri-ciri yang antara lain yaitu yang pertama, merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, dapat translokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, tempat pembuatannya dan tempat bekerjanya berbeda. Yang keempat, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Hormon mempengaruhi dan mengontrol perkembangan tumbuhan. Fungsi dari hormon itu sendiri yaitu untuk mengatur metabolisme pertumbuhan maupun perkembangan. Hormon tumbuhan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan pada suatu bagian tertentu pada tumbuhan. Pada konsentrasi rendah, hormon tumbuhan dapat menimbulkan efek fisiologis. Efek fisiologis tersebut muncul akibat adanya proses pertumbuhan serta perkembangan pada tanaman. Hormon berperan sebagai regulator pertumbuhan yang sangat esensial. Nah, berikut kita akan menjelaskan peran hormon tumbuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama yaitu hormon auksin. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, auksin adalah senyawa yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mendukung terjadinya pemanjangan sel pada pucuk dengan struktur kimia yang dicirikan oleh adanya cincin indole. Peran hormon auksin sendiri yaitu dalam fisiologi tumbuhan antara lain, yang pertama auksin dalam pembentukan akar, auksin dalam perkembangan tunas, yang ketiga auksin dan pembentukan bunga, yang keempat auksin dan pembentukan buah, pengaruh auksin terhadap gugurnya daun dan buah, serta auksin dengan petranokarpi dan pertumbuhan. Yang kedua, kita akan membahas tentang hormon sitokinin. Sitokinin adalah salah satu zat pengatur tumbuh yang ditemukan pada tanaman. Sitokinin efektif dalam memacu perkecambahan biji berhubung dengan peranannya dalam memacu pembelahan sel. Di antara sitokinin diketahui dengan baik berperan dalam perkecambahan biji, di mana pengaruhnya berbeda dengan giberellin karena yang pertama, kinetin hanya efektif bila bersama dengan cahaya, sedangkan giberellin dapat berpengaruh baik dalam keadaan terang maupun gelap. Yang kedua yaitu pengaruh cahaya merah dilawan oleh cahaya kelewatan merah dengan adanya kinetin, tetapi akan tidak apabila ada giberellin. Yang ketiga yaitu kinetin memacu perkecambahan hanya apabila bekerja sama dengan cahaya yang sama dengan gelombang panjang giberellin berkisar sekitar 400 sampai 700. Dan yang keempat yaitu kinetin dan giberellin mempunyai kisaran temperatur aktif yang berbeda. Adapun peran dari hormon sitokinin di sini yaitu yang pertama, pengaruh terhadap pertumbuhan, umumnya menghambat perpanjangan batang dan merangsang perluasan daun, umumnya menghambat pertumbuhan akar. Pada akar lobak terjadi penggelembungan atau pembesaran. Pengaruh terhadap diferensiasi mata tunas, maka dapat diindikasi ke arah kalus, daun, akar, keping biji atau potongan batang. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap macam stadia perkembangan tanaman, merangsang perkecambahan dan mematahkan dormansi, efektif bila ada cahaya, merangsang pembungaan, mencegah rusaknya klorofil, merangsang tumbuhan tunas lateral, meningkatkan kandungan auksin. Jadi itu adalah peran dari hormon sitokinin.
Yang ketiga yaitu hormon giberalin. Jadi, hormon giberalin adalah senyawa yang mengandung giban skeleton yang dapat menstimulasi pembelahan sel, pemanjangan sel, atau keduanya. Giberalin sebagai hormon tumbuhan pada tanaman sangat berpengaruh terhadap sifat genetik atau genetik dwarfisme, pembungaan, pematangan, pemasakan buah, parthenokarpi, dan fruit seed, mobilisasi bahan makanan selama fase perkecambahan, menstimulasi aktivitas kambium dan perkembangan xilem, mencegah dominasi biji dan tunas, dan aspek fisiologis lainnya. Giberalin juga berperan dalam pemanjangan sel, mendukung pembentukan RNA baru serta sintesis protein. Jadi, itu adalah peran dari hormon giberalin. Baiklah, yang berikut yaitu hormon etilen. Jadi, etilen adalah hormon tumbuhan yang secara umum berlainan dengan auksin, giberalin, ataupun sitokinin. Dalam keadaan normal, etilen akan membentuk gas dan struktur kimianya sangat sederhana sekali. Di alam, etilen akan berperan bila terjadi perubahan secara fisiologis pada suatu tanaman. Hormon ini akan berperan pada proses pematangan buah dalam fase klimakterik. Menurut Harring dan Phillips, telah mengelompokkan pengaruh etilen terhadap fisiologi tanaman sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mendukung respirasi klimakterik dan pematangan buah. Respirasi klimakterik adalah peningkatan laju respirasi yang terjadi selama pemasakan buah. Yang kedua yaitu menstimulir perkecambahan. Yang ketiga yaitu mendukung terbentuknya bulu akar. Yang keempat, mendukung terjadinya abscision pada daun. Yang kelima, mendukung pembungaan pada nanas. Yang keenam yaitu menghambat transportasi auksin basipetal atau dari bawah ke atas lateral dan ke samping horizontal. Yang ketujuh yaitu menghambat pemanjangan batang dan akar pada beberapa spesies tanaman, kecuali pada padi. Yang kedelapan yaitu menstimulir pemanjangan batang. Yang kedelapan yaitu mendukung epinansi atau pembengkokan daun. Yang ke-10 yaitu dormansi mata tunas atau biji. Yang ke-11 yaitu mekanisme timbal balik secara teratur dengan adanya auksin, yaitu konsentrasi auksin yang tinggi menyebabkan terbentuknya etilen, tetapi hadirnya etilen menyebabkan rendahnya konsentrasi auksin di dalam jaringan. Baiklah, jadi itu tentang hormon auksin. Baiklah, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang hormon asam absitat. Jadi absitat menghambat sintesis RNA karena efek allosterik. Absinin juga memacu produksi senyawa karbohidrat dan di sampingnya sebagai cadangan makanan. Absinin menghambat kerja ATP sehingga transport zat hara pada membran terhambat, termasuk di sini hambatan masuknya kaples ke dalam sel penutup stoma sehingga stoma menutup. Absisin merupakan hormon yang menyebabkan tumbuhan mampu mempertahankan diri terhadap kekeringan. Pada jaringan tua, absisin memacu sintesis etilen. Hormon ini berperan dalam yang pertama, yaitu mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh. Yang kedua yaitu memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga yaitu membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan. Yang keempat yaitu mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, bahkan menghentikan. Yang kelima yaitu memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. Yang keenam, memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Asam absitat mempunyai peran fisiologi di antara lainnya itu yang pertama, mempercepat aktivitas bagian tumbuhan yang menua seperti daun, buah, dan dormansi tunas, menginduksi pengangkutan fotosintesis ke biji yang sedang berkembang, mendorong sintesis protein simpanan, dan mengatur penutupan dan pembukaan stomata terutama saat cekaman air. Baiklah, itu adalah hormon asam absitat atau ABA. Berikut kita akan menjelaskan tentang perbedaan hormon jika dilihat dari letaknya. Yang pertama yaitu hormon auksin. Jadi hormon auksin ini terletak pada meristem apikal atau bagian ujung tunas, pada daun yang masih muda dan embrio yang terdapat dalam biji. Yang kedua yaitu hormon sitokinin.
Hormon sitokinin letaknya pada tumbuhan, yaitu pada embrio, akar, dan buah. Sitokinin biasanya akan berpindah dari akar ke organ lainnya pada tanaman. Yang ketiga yaitu hormon giberalin. Hormon giberalin ini letaknya pada tumbuhan, yaitu pada meristem apikal, pada tunas ujung dan akar, embrio, dan pada daun muda. Yang keempat yaitu hormon etilen. Hormon etilen ini terletak pada buah masak atau matang, buku-buku pada batang, dan daun yang senescen atau yang mengalami penuaan. Yang kelima yaitu hormon asam absitat. Hormon ini terletak pada tumbuhan, yaitu pada bagian daun, batang, akar, dan buah yang berwarna hijau. Pada materi ini saya mengambil jurnal untuk penelitian agar kita dapat melihat bagaimana pengaruh hormon ini pada tumbuhan. Jadi dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama dan kedua, ini diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rosniawati pada tahun 2019, yang di dalam jurnalnya yang berjudul Aplikasi Sitokinin untuk Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Teh di Dataran Rendah. Jadi, berdasarkan hasil yang didapatkan, yaitu pada gambar pertama terlihat adanya peningkatan jumlah klorofil pada perlakuan pemberian sitokinin, meskipun secara statistik tidak berbeda nyata. Adanya sitokinin akan membantu perkembangan kloroplas sekaligus menyebabkan akumulasi klorofil dan mendorong konversi ateoplas menjadi kloroplas. Terdapat kecenderungan jumlah klorofil tertinggi pada perlakuan air kelapa 25% dan BAP 125 ppm. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kabayoshi menunjukkan bahwa dalam kondisi normal, aplikasi sitokinin oksigen mampu mendorong biosintesis klorofil pada daun. Akumulasi klorofil penting dalam respon terhadap cekaman biotik, karena sel tanaman harus mengatur metabolisme secara ketat agar sesuai dengan mesin fotosintesis. Sedangkan pada gambar kedua, yaitu terlihat peningkatan luas daun dari 3 BSA ke 7 BSA. Hal ini menunjukkan pertumbuhan luas daun, walaupun secara statistik tidak berbeda nyata. Luas daun pada perlakuan kontrol peningkatan tidak sebaik pada perlakuan pemberian sitokinin. Hal ini menunjukkan sitokinin mampu meningkatkan kerja meristem untuk meningkatkan luas daun. Berikutnya kita dapat melihat pada gambar berikut ini. Gambar itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Hormon Giberalin Terhadap Pembentukan Buah Secara Partenokarpi pada Tanaman Mentimun. Jadi, hasil yang didapatkan di sini yaitu hasil analisis dapat diketahui bahwa pemberian hormon giberalin dengan konsentrasi 0 ppm sampai 150 ppm, 175 ppm, dan 200 ppm berpengaruh signifikan terhadap besarnya buah dan jumlah biji pada buah yang terbentuk secara partenokarpi pada tanaman mentimun varietas Mercy. Pada perlakuan 200 ppm memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat pada gambar 1, diketahui rata bobot buah terbesar terdapat pada perlakuan konsentrasi 200 ppm, sedangkan pada perlakuan kontrol memiliki rata bobot buah paling kecil. Untuk parameter kedua, diketahui pada perlakuan konsentrasi 200 ppm memiliki rata jumlah biji paling sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlakuan pemberian hormon giberalin berpengaruh terhadap bobot buah dan jumlah biji. Hormon giberalin berpengaruh terhadap pembentangan sel-sel, pembungaan, dan pembuahan. Giberalin juga mampu menginduksi 200 ppm, 0 ppm, 150 ppm, 175 ppm, 150 ppm terjadinya pembelahan sel buah sehingga ukurannya buah bertambah. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.